Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Wahyu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ilik nomor absen 6, Jias nomor absen 16, Putri nomor absen 20, dan Bilal nomor absen 28 akan mempresentasikan tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. 1. Perdagangan antar daerah atau antar pulau. A. Pengertian perdagangan antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. B. Tujuan perdagangan antar pulau. 1. Memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. 2. Memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai keluar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. C. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. A. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. B. Perbedaan tingkat harga antar daerah. 2. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. B. Meningkatkan produktivitas. C. Memperluas kesepakatan kerja bagi masyarakat. 2. Perdagangan antara negara. A. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. 3. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. 5. Menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. B. Aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seorang atau sebadan. Pelaku ekspor ini disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memberikan keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Mata uang asing ini selanjutnya ditukarkan menjadi rupiah ke dalam bank negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai impor. 2. Impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya, digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas antara lain adalah minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Adapun barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain adalah karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. E. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. 2. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. 4. Meningkatkan promosi. Selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor antara lain berupa kemudahan mengurus perizinan serta memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor fasilitas yang dapat
yang dapat berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, bantuan kredit dengan bunga rendah. 2. Menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Dalam rangka mengenalkan produk dalam negeri di pasar internasional, promosi menjadi hal yang sangat penting. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. D. Faktor pendorong ekspor. 1. Keadaan pasar luar negeri. 2. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. 3. Kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara. 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 3. Menjalin persahabatan antar negara. 4. Transfer teknologi modern. D. Faktor pendorong ekspor. 1. Keadaan pasar luar negeri. 2. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. 3. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Manfaat perdagangan antar negara. 1. Memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 3. Menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. F. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. 1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri, sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 7. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. G. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. 1. Peluang perdagangannya lebih luas. 2. Adanya kedaulatan bangsa. Dan yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.